Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko lakukan diskusi bersama ojek online di Kota Bekasi di Perumahan Prima Harapan, Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Rabu 9 April 2025. Hal itu dilakukan dengan tujuan menyampaikan aspirasi para driver ojek online yang merasa penghasilannya semakin tercekik sehingga berbagai keluhan didengarnya. Ya, intinya dari pertemuan bersama Pak Sujatmiko bisa dapat kesimpulan dari apa yang dirasakan driver di lapangan itu nanti akan dikasih solusi yang lebih baik untuk kedepannya. Emang apa sih permasalahan yang selama ini? Untuk driver sih permasalahannya lebih ke argo ya. Jadi untuk masalah argo terus pendapatan itu makin tahun itu bukan makin naik, makin tercekik gitu. Jadi dari pertemuan ini nanti akan kita dapatkan solusi-solusi bagaimana nanti driver itu mendapat benefit-benefit yang lebih banyak dan bisa mensejahterakan untuk driver-drivernya. Boleh kasih contoh Bang, mencekiknya tuh kayak gimana? Ya, contoh untuk kayak dari aplikator lain itu ada yang argonya sekarang itu hanya cuma dapat Rp5.000. Itu untuk satu trip gitu. Jadi dari 5.000 itu sementara untuk biaya kehidupan itu untuk butuh makan, anak butuh susu, semua segala macam kendaraan untuk kendaraan butuh perbaikan segala macam. Dan dengan argo 5.000 itu saya rasa itu nggak cukup. Itu sejak kapan? Untuk masalah argo turun itu udah lama Pak. Udah setahun yang lalu. Udah tahu. Oke, siap. Mendengar hal itu, dirinya memberikan penjelasan mengenai aturan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan yang terindikasi dilanggar oleh pihak perusahaan ojek online. Jadi ojek online itu ada peraturan dari Kementerian Perhubungan. Pihak aplikator itu maksimal cuma 20% pemotongannya. Jadi selama ini dari teman-teman pengendara ojek online itu tidak tahu berapa sih aturannya seperti itu. Tadi saya sampaikan harusnya pihak aplikator itu maksimal 20%. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hak-hak yang lain bahwa pihak aplikator itu sebenarnya punya kewajiban untuk masalah kesehatan, masalah tunjangan hari raya dan tabungan hari tuanya. Karena walaupun dia mitra pekerja lepas, tapi itu harus diperhatikan. Karena itu bisa disisihkan dari pendapatan bruto yang diterima. Kalau mulai dari kecil kita tabung, itu tidak berat seperti itu. Itu sih dari saya yang harus diperhatikan. Dan juga saya usul kemarin tadi ke teman-teman supaya membuat wadah asosiasi dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, supaya ada wadah untuk menyalurkan aspirasi dan keluhannya dari pengendara. Dan juga kita mulai rapikan tuh, jadi apa sih yang menuntut haknya. Jadi mereka tuh harus dikasih edukasi apa yang haknya yang harus mereka terima. Ya tadi itu masalah tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, dan tunjangan hari raya seperti itu. Dan ada lagi banyak hak-hak yang lain, dan juga kewajiban-kewajiban kendaraan juga sama. Jadi kenyamanannya penumpang juga harus ditingkatkan, ya kan. Terus pelayanannya juga harus sangat ditingkatkan, dan juga yang lainnya, misalkan kondisi kendaraan juga harus diperhatikan. Tapi itu bisa terwujud jika pendapatan mereka tuh cukup seperti itu. Nah, itu yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman, dan nanti mudah-mudahan saya bantu. Dan nanti juga akan saya sampaikan di Komisi 5 pada saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan.